Shalom Glow Youth. Woo. Ada semangat, ada sukacita di sore hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita mau beribadah pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu sehingga kami dapat beribadah pada sore hari ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan untuk menyiapkan hati kami Bapa. Rendahkan setiap hati kami untuk layak berada dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah ini pada sore hari ini ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan, segala malapetaka, apapun yang ingin mengganggu ibadah ini kami hancurkan, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Masih ada semangat Glow Youth. Mari kita bersorak-sorai bersama. Oh giranglah. Cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya, oh giranglah. Mari kita bertepuk tangan bersama, kita berdansa bersama. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Let's go Glow Youth. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Haleluya. Selamat menyaksikan Glow Youth TV. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kebaikan sudah Kau tunjukkan kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Bapa. Layakkanlah setiap kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang melihat tataku, muliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghadirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami telah menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom teman-teman dari Glow Youth, seneng banget hari ini bisa bergabung dengan kalian semua. Thank you so much kepada para leaders yang udah memberikan aku kesempatan hari ini. It's such a great honor, I'm so excited to be here. Dan aku percaya banget kita semua hari ini bisa berkumpul bersama di dalam ibadah online ini. Gak secara kebetulan, melainkan ada rencana Tuhan yang dahsyat di baliknya.
Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman, aku mau perkenalkan diri sedikit dulu. Karena kata orang-orang kan gak kenal maka gak sayang. Jadi perkenalkan, nama aku adalah Revi dan aku saat ini melayani di salah satu gereja lokal di Jakarta Utara, yaitu di GBI Gilgal. Jadi di bawah kepemimpinan dari Pastor Johan Mogi, dan aku lumayan aktif juga di media sosial, di Instagram, di TikTok. Tapi aku bukan joget-joget ya teman-teman di TikTok. Aku biasanya nyampein firman Tuhan. Dan aku juga saat ini sedang merintis sebuah pelatihan public speaking. Mungkin itu sedikit dari aku. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman kita, aku pengen ingetin setiap dari kita untuk siapin notes juga ya. Siapin catatan. Karena kalau misalnya kita mencatat, kita bisa lebih ingat. Dan kalau misalnya kita lebih ingat, tentu kita bisa lebih menerapkannya di dalam kehidupan kita. So, are you guys ready? Yang udah siap bisa teriakan haleluya di rumah kalian masing-masing. Oke, kalau misalnya sudah siap, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan berikan. Terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan sediakan kepada setiap dari kami hari ini melalui hamba-hamba-Mu. Tuhan, aku berdoa biarlah Engkau yang pakai firman Tuhan hari ini dengan begitu dahsyat Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat buat setiap orang yang hadir dalam ibadah online ini. Aku berdoa biarlah Engkau yang persiapkan hati, telinga yang akan mendengar juga, sehingga semua yang ditabur dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Kami minta tuntunan Roh-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya Kau akan melakukan hal-hal dahsyat melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Hari ini kita membahas sesuatu yang asik banget. Judulnya adalah You Are Not Alone. Engkau tidak sendirian. Saat ini kita sedang berada di tahun 2021. Tentu ini bukanlah tahun yang mudah ya. Karena masih ada yang namanya pandemi COVID-19. Kita mungkin berharap tahun 2020 pandemi ini udah berakhir. Tapi ternyata malah lanjut sampai tahun 2021 dan tahun 2021 malah makin parah. Jadi ini bukanlah masa-masa yang mudah buat kita hadapi. Setiap dari kita saya yakin pasti merasakan dampak dari pandemi ini. Dalam hal kesehatan, dalam hal keuangan, atau mungkin dalam hal-hal lain. Dan juga ada yang namanya isolasi. Ya kan, kita nggak bisa pergi kemana-mana secara bebas. Kita mungkin kesulitan buat ketemu sama keluarga sekarang. Kesulitan buat ketemu sama teman. Kalau dulu kan gampang, mudah. Mau cabut, langsung cabut. Sekarang jadi lebih susah. Mau ketemu orang, takut malah terjadi penyebaran virus. Jadi ini bisa dikatakan sebuah masa di mana tantangannya begitu berat. Baik oleh karena masalah dari pandemi ini, dan juga oleh karena kita harus menjaga diri di rumah doang. Nggak bisa ketemu orang secara rutin seperti dulu. Dan banyak orang yang mungkin frustasi di masa-masa sekarang ini. Mungkin banyak orang yang menjadi takut, menjadi khawatir, atau mungkin juga menjadi merasa sangat sendirian. Gak bisa ketemu siapa-siapa, gak bisa melakukan aktivitas di luar dengan seperti biasanya. Rasanya mungkin sangat lonely. Maka itu hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita bisa melewati masa-masa ini dengan baik, dengan kuat. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Aku percaya sekali Tuhan sudah menitipkan 3 pesan yang akan berkati setiap dari kita. Kita mulai dengan pesan yang pertama. Apa yang bisa kita lakukan di tengah masa-masa kesendirian kita di tahun 2021 ini? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah ingatkan diri kita bahwa kita sebenarnya nggak pernah sendirian. Remind ourselves that we are not alone. Saya mengajak kita untuk melihat sebuah kisah yang menarik pada 1 Samuel 30. Di mana waktu itu diceritakan bagaimana Raja Daud dan orang-orangnya kembali ke Ziklag. Dan mereka menemukan bahwa Ziklag ternyata sudah diserang oleh orang-orang Amalek. Sudah dikalahkan, sudah dibakar oleh orang-orang Amalek. Dan juga istri dan anak-anak mereka sudah diculik oleh orang-orang Amalek ini. Jadi dikatakan oleh Alkitab bahwa Daud berserta dengan orang-orang yang mereka nangis parah banget. Bahkan saking parahnya mereka nangis, air matanya udah gak bisa keluar lagi. Dan setelah itu, orang-orang berencana untuk lemparin Daud dengan batu. Karena mereka mulai mempersalahkan Daud. Jadi masalah Daud ini banyak banget waktu itu. Tapi yang menariknya teman-teman, kalau misalnya kita baca ya, pada 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan seperti ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya ulangi sekali lagi kalimat terakhir itu. Dikatakan bahwa tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya.
Jadi di tengah masa-masa terhimpit tersebut, di tengah Daud yang bisa dikatakan sendirian karena orang-orang yang seharusnya support dia malah berencana untuk melemparnya dengan batu, di tengah keadaan itu Daud mengingatkan dirinya kembali bahwa he is not alone, masih ada Tuhan di dalam hidupnya yang mau menolongnya dan mampu menolongnya. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Raja Daud dan seharusnya juga dilakukan oleh setiap dari kita. Ketika kita sedang menghadapi tantangan, masalah, masa kesendirian, yang harusnya kita lakukan adalah mengingatkan diri kita kembali. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. That we are not alone. Kita melangkah nggak sendirian. Kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Raja Daud pada Mazmur 42 ayat 5. Raja Daud mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Sebab dialah penolong dan Tuhanku. Aku akan mengucap syukur kembali kepadanya." Ini adalah kalimat yang diberikan oleh Daud. Dan yang menariknya, Daud mengatakan kalimat ini bukan hanya pada Mazmur 42 ayat 5. Melainkan juga pada Mazmur 42 ayat 11 dan Mazmur 43 ayat 5. Dalam kata lain, Daud itu sering banget memperkatakan perkataan iman untuk menguatkan dirinya kembali ketika dia sedang lemah. Nah, begitu pula dalam hidup kita. Jangan sampai kita sehari-hari malah mengatakan hal-hal yang negatif. Karena ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang. Ketika punya masalah, tantangan di masa kesendirian, kita malah mengatakan, mampuslah gua, matilah gua, udah gak ada pengharapan, gua sendirian. Berhenti mengatakan hal-hal negatif itu. Karena kalau misalnya kamu mengatakan hal negatif, kamu dari down akan menjadi semakin down. Seharusnya mengatakan hal-hal yang positif. Contohnya kita bisa mengatakan, aku yakin Tuhanku besertaku. Aku yakin Tuhan akan melakukan mukjizat. Aku tahu ada tujuan luar biasa. Oleh karena Tuhanku ada Tuhan yang baik. Kita memperkatakan hal-hal baik, teman-teman. Dan kalau misalnya memperkatakan sekali belum cukup, masih rasanya down, perkatakan lagi. Perkatakannya jangan cuma sekali-kali, melainkan sehari-hari. Sebagaimana Raja Daud mengulang-ulang perkataan positif kepada dirinya sendiri. Dan sebenarnya, teman-teman, perkataan positif yang kita ucapkan bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Melainkan perkataan positif kita memiliki dasar yang jelas dan kuat, yaitu firman Tuhan. Karena kata Tuhan di dalam firman-Nya adalah Dia nggak akan pernah meninggalkan kita ataupun membiarkan kita. Tuhan mengatakan bahwa Dia memiliki rancangan yang indah dan penuh pengharapan buat setiap dari kita. Tuhan mengatakan pada firman-Nya bahwa Dia akan menyertai kita dalam kita melewati setiap tantangan. Jadi ini adalah janji-janji Tuhan buat kita. Ketika kita mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sebenarnya kita sedang memperkatakan firman Tuhan, sedang mengingatkan diri kita akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya penting juga untuk baca firman Tuhan sehari-hari. Gimana ceritanya kita bisa memperkatakan hal-hal positif, memperkatakan firman Tuhan, kalau selama ini aja kita nggak pernah baca firman Tuhan tersebut. Makanya mulai hari ini, kalau misalnya pada masih males, mulai hari ini yuk kita biasakan diri membaca firman Tuhan. Karena penting banget loh. Pada Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau misalnya kamu gak pernah baca firman Tuhan, jangan heran kalau misalnya kamu selalu merasa sendirian, merasa dikalahkan, merasa tidak tenang. Kalau misalnya kamu baca firman Tuhan, saya yakin banget kamu akan punya ketenangan, pengharapan yang jauh lebih besar di tahun 2021 ini. Makanya mulai yuk kita baca firman Tuhan. Karena ketika kita baca firman Tuhan, kita akan punya iman. Di dalam hidup ini kita punya pilihan, memegang erat kekhawatiran atau memegang erat iman. Kekhawatiran dan iman adalah dua hal yang sangat amat mirip. Dua-duanya sama-sama nggak bisa melihat masa depan. Tapi bedanya, iman percaya bahwa hal baik yang akan terjadi. Iman percaya bahwa Tuhan akan melakukan mukjizatnya di tengah masalah ini. Sedangkan kekhawatiran merasa bahwa hal buruk yang akan terjadi. Kekhawatiran percaya bahwa masalah kita akan menghancurkan kita. Nah, kita punya pilihan, memegang erat kekhawatiran atau iman. Saran saya, lebih baik memilih iman. Karena ketika kita punya iman, tentunya kita bisa melangkah dengan jauh lebih baik, jauh lebih kuat. Tuhan ingin agar kamu punya iman hari ini. Maka itu mulai baca firman Tuhan dan memperkatakan hal-hal positif. Memperkatakan janji Tuhan di dalam kehidupan kamu. Inilah kuncinya supaya kita bisa memiliki kemenangan di dalam hidup. Dan saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Raja Daud pada Mazmur 23 ayat 4. Raja Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Jadi Raja Daud di sini mengatakan bahwa dia tidak takut, bukan karena dia nggak pernah menghadapi masalah, tantangan, atau lembah kekelaman. Melainkan Raja Daud mengatakan, sekalipun aku melewati masalah, tantangan, lembah kekelaman, aku tetap tidak takut sebab aku tahu Tuhanku bersama-sama dengan aku. I am not alone. Aku tidak sendirian. Ada Tuhan yang menemani aku di dalam aku melewati setiap tantangan yang ada di dalam kehidupanku ini. Damai sejahtera sejati tidak ditemukan di tengah ketidakhadiran badai, melainkan damai sejahtera sejati ditemukan di tengah kehadiran Tuhan. Maka itu yuk kita dekatkan diri sama Tuhan dengan cara baca firman Tuhan sehari-hari. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan di tengah masa-masa sulit ini, supaya kita bisa mengalahkan rasa kesendirian atau rasa frustasi, adalah kita harus berdoa kepada Sang Sahabat Sejati. Berdoa kepada Sang Sahabat Sejati. Tuhan kita bukanlah sekedar Tuhan pencipta dan penguasa, melainkan dia juga adalah sahabat yang dekat dengan kita. Pada Filipi 4 ayat 6, Rasul Paulus mengatakan, janganlah engkau khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Jadi ketika kita punya masalah, tantangan, di masa kesendirian, harusnya kita nggak khawatir, melainkan kita berdoa sama Tuhan. Komunikasi sama Tuhan, jujur sama Tuhan akan apa yang kita hadapi, ceritain dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan kita mendengar dan Tuhan kita mau menolong kita. Marilah kita gunakan sarana doa dengan baik dan maksimal. Saya mau kasih sedikit kesaksian dari kehidupan saya. Saya juga pernah merasa sangat kesepian waktu itu. Gara-gara waktu itu saya itu mau mencetak atau mempublish buku pertama saya, yaitu Ikutlah Aku di tahun 2018. Dan kerjasama dengan publishernya itu adalah saya mencetak 1000 buku, di mana saya harus menjual 1000 buku itu sendirian. Jadi bisa dikatakan ada modal yang lumayan besar yang harus saya keluarkan. Dan papa saya sangat marah ketika tahu. Karena menurut papa saya, siapa yang mau beli buku saya? Dulu kan masih sangat tidak terkenal. Kalau misalnya saya keluarin, ending-endingnya mubazir, nggak ada yang mau beli. Itu menurut papa saya. Dan jadi waktu itu saya sempat berantem, dan jujur aja saya nangis, saya sedih banget waktu itu. Karena papa saya yang saya pikir bakal support saya, justru malah mengeluarkan kata-kata yang gak enak di telinga saya. Jadi di sana saya merasa sendirian, saya merasa gak mampu, gak bisa. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya ceritain akan apa yang saya alami waktu itu. Dan menariknya, Tuhan mengingatkan saya, Revi, meskipun orang-orang saat ini tidak mensupport apa yang kamu mau buat, percayalah bahwa aku support kamu. Aku yang manggil kamu untuk berkarya, jadi berkat lewat penyampaian firman Tuhan. Just do it, lakukanlah, majulah. Tuhan ingetin aku bahwa aku gak sendirian. Ada Tuhan yang memimpin langkahku, ada Tuhan yang menyertai langkahku. Akhirnya, aku tetap buat buku tersebut. Dan puji Tuhan, sedikit demi sedikit ya kejual juga. Habis juga 1000 bukunya, bisa cetakan kedua, bahkan bisa akhirnya mengeluarkan buku kedua, ketiga, keempat, kelima, saat ini lagi proses ke-6. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, tapi intinya yang saya pelajari adalah bahwa saya melangkah nggak sendirian. Bahkan ketika orang-orang di sekitar saya nggak support saya, Tuhan tetap menemani saya. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup saya. Nah, begitu pula dalam kehidupan teman-teman. Saya nggak tahu apa yang kalian semua sedang hadapi saat ini. Mungkin ada orang-orang yang saat ini sedang tidak mensupport kamu. Tapi ketahuilah bahwa kamu masih memiliki sang sahabat sejati yang setia sama kamu. Bahkan firman Tuhan mengatakan ketika kitanya nggak setia, Tuhan kita tetap setia. Keren banget Tuhan kita. Saya ingin bacakan sebuah ayat yang saya suka banget, yang saya percaya akan memberkati setiap dari kita, yaitu Matius 11 ayat 28-30. Matius 11 ayat 28-30 dikatakan seperti ini, teman-teman. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa secara ajaib menghilangkan badai yang ada di hadapan kita. Tapi terkadang Tuhan juga bisa saja membiarkan badainya tetap ada, tapi Dia memberikan ketenangan di dalam hati kita. Dia menenangkan badai yang ada di dalam diri kita. Tuhan itu memiliki cara-cara yang unik. Tapi intinya adalah terus berdoa sama Tuhan. Apapun yang kamu alami. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kita ketenangan, peace, rest. Itulah yang setiap dari kita butuhkan di tahun 2021. Di tengah masa-masa sendirian ini, kita butuh untuk datang kepada Tuhan lewat ucapan doa.
Saya pengen kasih sedikit kesaksian lagi tentang kuasa doa. Saya masih ingat banget dulu, sekarang ini sih saya udah punya pacar ya, namanya Michelle. Tapi dulu ketika saya masih masa-masa pendekatan, hubungannya masih gebetan doang, saya teringat saya pernah nggak dibalas 1 hari sama Michelle ini. Dan buat laki-laki yang sedang mengejar, atau mungkin para wanita juga, ketika kita suka sama orang tapi chat kita nggak dibalas 1 hari, aku yakin kita semua ngerti ya, rasanya nggak enak banget. Mungkin ada perasaan negatif thinking, ada galaunya rasanya. Dan itu saya alami waktu itu. Jadi saya doa kepada Tuhan, aduh Tuhan gimana nih? Kayaknya Michelle udah gak suka sama aku. Kayaknya aku membosankan di matanya. Kayaknya ada laki-laki lain, dia memilih laki-laki lain. Jadi negatif banget pokoknya pikiran aku waktu itu. Dan aku doa kepada Tuhan, aku cerita, aku minta tuntunan dari Tuhan. What should I do? Dan tiba-tiba setelah saya berdoa, menarik banget. Berapa menit setelahnya, papahnya dan mamahnya Michelle chat saya. Mereka mengirimkan video, gambar, dan juga mereka info. Michelle hari ini dari pagi sampai sekarang lagi syuting kesaksian, belum kelar-kelar. Mereka cerita kepada saya, mereka chat saya. Padahal selama ini ya mereka jarang banget chat saya. Dan bingungnya, bukan cuma papahnya, bukan cuma mamanya, melainkan papanya dan mamanya. Dua-duanya chat saya, kasih info kepada saya. Di sana saya merasa, wow, Tuhan luar biasa banget. Doaku didengar dan dijawab oleh Tuhan dengan cara yang sangat unik dan menarik. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tuli, Dia adalah Tuhan yang mendengar dan Dia bisa menolong kita. Maka itu, apapun masalah kamu, mau besar mau kecil, ceritain aja ke Tuhan, gak ada salahnya. Tuhan adalah sahabat kita. Kita bisa curhat kepada Dia. Dan Tuhan bisa menolong kita dengan luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih dan juga maha kuasa. Bukan sekedar salah satunya doang, melainkan dua-duanya. Kalau misalnya Tuhan kita cuma maha pengasih tapi nggak maha kuasa, artinya Dia mau nolong kita tapi nggak bisa. Kalau misalnya Tuhan kita maha kuasa tapi tidak maha pengasih, artinya Dia mampu menolong kita tapi nggak mau nolong kita. Nah, berita baiknya, Dia bukan salah satunya doang, melainkan Dia adalah dua-duanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha kuasa. Artinya Dia mau nolong kita dan Dia mampu menolong kita. Maka itu ucapkanlah doa-doa kamu kepada Tuhan. Tuhan mau menolong kamu. Dan terkadang ketika di masa sendirian, di masa frustasi, kita bisa aja mengatakan hal-hal yang gak seharusnya kepada Tuhan. Ada yang pernah alami? Saya juga pernah alami ya. Ketika frustasi di tengah masa sendirian, saya malah mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Saya mengeluh kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang kurang sopan. Tapi berita baiknya Tuhan kita penuh dengan kasih karunia. Bahkan ketika ucapan doa kita tidak sempurna, Tuhan tetap mau menolong kita loh. Kalau gak percaya kita lihat Alkitab kita. Contohnya waktu itu seperti Musa. Musa waktu itu memimpin bangsa Israel, dan bangsa Israel ini benar-benar kurang ajar, keras kepala, bebal banget, dikasih tahu nggak mau dengerin, mereka terus hidup dalam dosa, dan Musa waktu itu tuh udah capek banget sama mereka. Jadi Musa mengatakan pada Tuhan, Tuhan udahlah, gue mati aja lah, cabut nyawa gue aja. Itu kata Musa. Tapi untungnya Tuhan kita penuh dengan kasih karunia, Dia nggak mencabut nyawa Musa, melainkan Dia membangkitkan semangat Musa, dan Tuhan memperlengkapi Musa sehingga dia bisa terus memimpin bangsa Israel dengan baik. Contoh lain lagi, Elia. Waktu itu dia sedang melalui masa-masa depresi. Dia sendirian pergi ke padang gurun karena takut. Dia diancam oleh Isabel. Dan di tengah keadaan itu, dia mengatakan pada Tuhan, Tuhan udahlah, gue mati aja, cabut nyawa gue. Sama. Doanya mirip sama apa yang dikatakan oleh Musa. Tapi yang menariknya, Tuhan gak membinasakan Elia, melainkan Tuhan memberikan dia makan, minuman, istirahat. Dia menguatkan Elia kembali. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita di tengah masa frustasi sendirian, mungkin doa kita kurang beres, tapi percayalah bahwa di tengah ketidaksempurnaan kita, kasih Tuhan tetap sempurna. Dia tetap mau menolong kita, Dia tetap mau memulihkan kehidupan kita. Maka itu, jangan pernah ragu di dalam berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengerin kita, karena Dia adalah sahabat sejati di dalam kehidupan kita. Dan mumpung kita lagi ngomongin tentang Elia sedikit tadi, ada sesuatu yang saya ingat tentang Elia. Waktu itu di tengah masa-masa komplain Elia kepada Tuhan, Elia juga ada mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku ini tinggal satu-satunya nabi loh di sini. Dan sekarang mereka mencoba untuk membunuh aku. Dan Tuhan berikan respon seperti ini kepada Elia. Tuhan mengatakan, Elia tahu gak sih? Aku itu sebenarnya masih punya 450 orang yang setia sama aku dan tidak menyembah berhala. Dalam kata lain, Tuhan mengatakan pada Elia, Elia, you are not alone. Engkau tidak sendirian. Engkau masih punya rekan-rekan pelayanan. Nah, begitu pula di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini ada beberapa dari kita yang merasa, keluarga aku tidak sayang aku.
gerejaku tidak sayang aku, teman-temanku tidak sayang aku. Tapi Tuhan hari ini ingatkan, kamu jangan berpikir negatif. Sesungguhnya di sana banyak orang-orang yang mengasihi kamu dan menolong kamu. Kamu sebenarnya punya kok anggota keluarga yang sayang sama kamu. Kamu sebenarnya punya teman-teman yang sayang sama kamu. Kamu punya rekan-rekan gereja yang sebenarnya saat ini terus-menerus mendoakan kamu. Jangan berpikir negatif. Ketahuilah bahwa Tuhan sebenarnya udah menyediakan orang-orang yang baik kok di dalam hidup kamu. Berhentilah menarik diri. Mulai sadari bahwa ada kok orang-orang di sekitar kamu yang mau support kamu, yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati kamu dalam kehidupan kamu. Jadi berhenti berpikir negatif. Itu yang kedua. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin ketiga ini agak unik, berbeda dari tips-tips lainnya. Tapi menurut saya ini bisa sangat membantu. Yaitu ketika kita sedang melewati masa sulit, masa sendirian, kita bisa meminta pertolongan kepada seorang ahli. Frustasi, depresi, merasa sendirian yang berlebihan. Ini sebenarnya kaitannya sangat erat dengan mental health, kesehatan mental. Dan tentu saya percaya dengan kita berdoa, baca firman Tuhan, itu sangat bisa membantu kesehatan mental kita untuk menjadi lebih baik. Tapi terkadang kita juga perlu bantuan dari para ahli, para psikolog. Mereka juga bisa membantu kita. Nah, tapi mungkin di dunia kekristenan, di gereja, dan juga di Indonesia, mungkin banyak orang yang masih berpikir bahwa gangguan mental itu sesuatu yang lu pokoknya parah banget deh. Dan juga jangan datang ke psikolog lah. Kita orang-orang Kristen, kalau misalnya ada kejiwaan kurang beres, udah pokoknya doa baca Alkitab aja. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa saya itu percaya banget. Kuasa doa, baca firman Tuhan itu sangat efektif. Tapi terkadang Tuhan juga mau melakukan hal-hal luar biasa melalui para ahli psikolog juga loh. Sebenarnya banyak orang-orang ahli psikolog yang anak-anak Tuhan juga. Mereka masuk ke bidang itu karena mereka punya kerinduan untuk menolong orang-orang yang saat ini mungkin mental health-nya sedang terluka. Contohnya seperti pacar saya, Michelle. Dia mengambil jurusan kuliah itu psikologi. Karena dia merasa itu adalah panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan ingin menolong orang-orang yang jiwanya terganggu yang melalui Michelle. Maka itu dia ambil bidang psikologi. Saya kasih perumpamaan seperti ini. Kalau misalnya tubuh kita nih sakit ya, misalnya demam berdarah lah, COVID, apapun itu penyakitnya, kita tentu berdoa ya. Kita percaya Tuhan bisa memulihkan kita dari penyakit kita. Tapi tentu kita juga datang ke rumah sakit. Kita tanya ke dokter juga. Dokter, aku harus minum obat apa ya? Kita tanya juga ke dokter. Karena kita juga percaya bahwa dokter ini bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita supaya bisa sembuh. Contoh lain, misalnya dalam hal kerohanian. Tentu kita bisa mengenal Tuhan lewat doa dan baca firman Tuhan sendiri di rumah. Tapi kita tetap punya yang namanya komunitas rohani, bukan? Karena kita yakin bahwa lewat komunitas rohani ini, rekan-rekan di dalam komunitas rohani ini bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga untuk menguatkan iman kita, kan? Nah, sama halnya dengan para psikolog. Kita tentu berdoa baca firman Tuhan, tapi Tuhan juga bisa menggunakan para ahli-ahli ini untuk menolong kita di tengah masa-masa kita mungkin ada yang depresi atau mungkin sedang merasa sendirian berlebihan. Jangan takut, jangan malu untuk datang. Karena para pendeta terkenal pun di Amerika sebenarnya banyak kok yang datang kepada seorang psikolog. Contohnya Craig Groeschel, gembala dari Life Church, salah satu gereja paling besar di Amerika Serikat. Dan juga Stephen Furtick, aku yakin anak-anak muda kebanyakan pasti tahu ya, Pastor Stephen Furtick. Mereka berdua bercerita bahwa mereka itu ada datang loh ke psikolog. Ya mereka bukannya memiliki penyakit mental yang parah atau gimana, enggak. Melainkan mereka pengen kesehatan mental mereka tetap terjaga dengan baik. Karena pelayanan gak mudah. Maka itu mereka datang ke psikolog dan meminta pertolongan supaya kesehatan mental mereka bisa lebih baik, bisa lebih terjaga. Maka itu begitu pula dalam kehidupan kita. It's okay. Kalau misalnya kita mau meminta pertolongan kepada para ahli, Tuhan juga bisa menggunakan mereka untuk menjadi perpanjangan tangannya yang dahsyat dan luar biasa. Contohnya juga di dalam tim saya, tim pelayanan Christdep, ada salah seorang teman saya, rekan saya yang terkena gangguan di kesehatan mentalnya. Padahal semuanya baik-baik saja, keuangan, pekerjaan, keluarga semua baik. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba mentalnya terkena, terluka, sehingga dia itu merasa sendirian sekali. Dia frustasi banget sama hidupnya. Kita udah berdoa terus. Saya sering telepon dia. Setiap bulan saya pasti ada telepon dia, menanyakan kabarnya. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, cerita, dengerin cerita dia juga. Dan singkat cerita, dia cerita bahwa dia datang ke seorang psikolog. Dan puji Tuhan, sedikit demi sedikit pun kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Kesehatan mentalnya sedikit demi sedikit juga mengalami pemulihan. Dia cerita bahwa psikolog yang dia datangin ini juga adalah anak Tuhan. Jadi dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Sekarang
udah jauh lebih baik. Sekarang dia udah bisa cerita lagi. Perasaan sendirinya udah nurun drastis. Sekarang imannya udah lebih kuat lagi. Jadi teman-teman, kalau misalnya kamu butuh bantuan, jangan malu untuk datang kepada para ahli untuk meminta pertolongan. Tuhan bisa menggunakan mereka juga untuk memulihkan kehidupan kamu. Jadi hari ini kita udah belajar ya, 3 langkah yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya hari ini kita merasa sendirian dengan terlalu parah, atau mungkin kita frustasi, depresi, apapun itu, kita bisa melakukan 3 langkah ini. Dan saya akan tutup dengan 1 ayat terakhir yang saya percaya bisa menolong kehidupan setiap dari kita. Kita baca yuk Ibrani 4 ayat 15a. Bunyinya seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saya ulangi sekali lagi. Dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Dan sungguhnya Tuhan Yesus merasakan kelemahan-kelemahan kita kok. Waktu dia datang ke dunia sebagai manusia, Tuhan Yesus ngerasain rasanya capek, jalan kelamaan. Tuhan Yesus butuh istirahat waktu itu. Contoh lain lagi, Tuhan Yesus merasakan arti dari kelaparan, kehausan. Berasa Tuhan Yesus. Bahkan rasa sendirian, Tuhan Yesus juga merasakan. Kalau nggak percaya, kita lihat di dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib itu, ketika murid-muridnya semuanya pada kabur meninggalkan dia, Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sendirian. Tuhan Yesus mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Yang artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau telah meninggalkan aku? Tuhan Yesus, kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Karena di atas kayu salib itu, dia mengambil dosa kita. Dia mengambil hukuman maut yang seharusnya kita terima. Maka itu Tuhan Yesus yang sebenarnya nggak pernah terpisah sama Allah Bapa, mengalami pemisahan sesaat di atas kayu salib itu. Makanya dia menyebut, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau telah meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasakan rasanya sendirian di atas kayu salib itu. Sehingga diriku dan dirimu yang sebenarnya nggak layak memanggil Allah Bapa dengan sebutan Bapa, kita bisa memanggil Allah Bapa dengan sebutan Bapa. Tuhan Yesus di atas kayu salib itu dia mengatakan Tuhanku, Tuhanku. Padahal sepanjang pelayanannya dia nggak pernah memanggil Allah Bapa dengan sebutan Tuhanku, nggak pernah. Selalu Bapakku, Bapakku, Bapakku. Tapi di atas kayu salib itu karena terjadi pemisahan saat, dia manggil Allah Bapa dengan sebutan Tuhanku. Sehingga diriku dan dirimu yang nggak layak panggil Allah Bapa dengan sebutan Bapakku, sekarang kita dilayakkan. Kita bisa punya hubungan sama Allah Bapa. Kita yang seharusnya sendirian seumur hidup di dalam neraka, di dalam api kekal, jadi nggak jadi masuk sana, melainkan jadi bisa masuk surga, bisa menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita dibebaskan dari kesendirian kekal, sehingga kita semua bisa memiliki ketenangan kekal, pengharapan kekal, kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga. Itu semua terjadi oleh karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Karena dia sudah mencurahkan darahnya untuk setiap dari kita. Dia menggantikan posisi kita di atas kayu salib itu. Dia mengambil kesendirian yang seharusnya diriku dan dirimu terima. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa banget. Maka itu dia adalah Tuhan yang dapat kita percaya. We can trust our God. Maka itu mulai hari ini, kalau misalnya teman-teman masih hidupnya jauh dari Tuhan, yuk kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang cuma tahu tentang Tuhan dari apa kata orang. Jangan. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Punya close relationship dengan Tuhan. Caranya sederhana. Sehari-hari doa. Baca firman Tuhan. Kuncinya tuh gak ribet, teman-teman. Asal kamu mau melakukannya saat teduh sehari-hari, percayalah. Kamu akan punya ketenangan, pengharapan, kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupanmu. Saya sendiri sudah merasakannya. Hidup bersama Tuhan jauh lebih indah dibandingkan hidup sendirian tanpa Tuhan. God loves you so much, dan dia adalah sahabat sejati di dalam kehidupanmu. You are never alone. God is with you. Dia adalah Allah Immanuel, yang artinya God is with us. Mari kita tutup dan doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kepada setiap dari kami bahwa kami gak pernah sendirian. Engkau adalah Tuhan yang setia, yang gak pernah meninggalkan ataupun membiarkan. Maka itu aku berdoa untuk teman-teman yang hari ini mungkin merasa frustasi, yang mungkin merasa sendirian. Biarlah Engkau yang jamah hati mereka, buka hati mata mereka sehingga mereka bisa melihat bahwa mereka punya sahabat yang sayang sama mereka. Biarlah Engkau yang berkati komunitas ini, pribadi, masing-masing pribadi. Biarlah Engkau yang jadikan garam, jadikan terang, sehingga kemanapun kami melangkah, kami bisa menjadi berkat buat keluarga, teman-teman, bahkan orang-orang yang kami gak kenal sekalipun. Aku berdoa dan aku percaya
Kau akan mengadakan hal-hal luar biasa di dalam hidup kami dan juga melalui kehidupan kami. Thank you so much Jesus. You are good, you are wonderful, you are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. God bless you and Jesus loves you. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.